Baik, teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas saham-saham yang potensial untuk sesi yang kedua dan untuk beberapa hari ke depannya. Jadi hari ini pada saat saya bahas hari Rabu tanggal 11 Februari 2026 ya. Jadi ini video pertama saya di tahun 2026. Maaf sebelumnya, jadi saya sebelumnya sudah cerita kalau saya itu waktu Desember saya liburan ke China. Kemudian setelah pulang dari liburan ke China, ya ada beberapa masalah keluarga yang harus saya selesaikan. Terus kemudian saya sakit jadi nggak sempat juga buat videonya. Mungkin lain kali cerita ya sakit apa dan sebagainya. Tapi fokusnya kali ini saya langsung membahaskan ke saham-sahamnya aja langsung. Eh, Seperti biasanya saya akan sharekan untuk grafiknya atau chartnya ya. Sebentar, sharing. Jadi pertama-tama yang saya bahas adalah untuk IHSG sendiri ya. Jadi kalau kita perhatikan untuk IHSG ya, di sini kita saya composite, eh, ini sebelumnya dia turun ya, breakdown ya, karena kita tahu sendiri mengenai gaduh mengenai MSCI ya, sampai pengunduran diri beberapa pejabat IDX dan OJK, tapi saya nggak bahas lagi ya, karena sudah irrelevan, sudah lewat lah, kita sudah masa pemulihan sekarang ya. Nah, sebenarnya untuk IHSG ini, kalau kita lihat jangka menengah dan jangka panjangnya, walaupun ada beberapa saham yang diturunkan peringkatnya atau outlook kita diturunkan ya untuk oleh lembaga pemerintah pemeringkat internasional ya. Sebenarnya untuk SG ini masih cukup bagus untuk trennya dalam jangka menengah dan jangka panjangnya. Tahu dari mana Pak Sunar? Kalau kita lihat di sini ya, ISG-nya grafiknya MA 200-nya ya, untuk 200 hari rata-rata harga saham, harga indeksnya itu masih mengarah ke atas dan harga IHSG yang terakhir ya, itu masih ditutup ya di atasnya MA 200-nya. Jadi walaupun gaduh itu dia masih mampu bertahan di atasnya MA 200-nya untuk IHSG. Jadi market kita itu masih cukup kuat ya. Ya mungkin walaupun outlook-nya diturunkan karena stabilitas ekonomi kita masih bagus ya. Hanya saja mungkin tekanan nilai rupiah ya masih saja melemah terhadap US dollar walaupun US dollar sudah melemah tapi rupiah masih belum menguat ya. Nah, kalau kita lihat dari supportnya di sini untuk IHSG itu di area sekitar 8.040-an ya atau 8.050 ya. Ya boleh dikatakan sekitar 8.000 lah support psikologisnya ya. Jadi kalau dia sudah bangkit di atas 8.000, kalau misalnya Anda mau masuk kembali ke eh, pasar saham, mungkin ini saat yang terbaik untuk beli beberapa saham ya yang sudah mulai rebound. Nah, yang saat ini saya bahas itu memang beberapa yang saya bahas itu trennya masih downtrend, tapi sudah mulai rebound atau istilahnya sudah mulai recover ya seperti itu ya. Jadi saya akan bahas sahamnya kurang lebih 15 saham ya. Saya akan bahas pertama adalah untuk saham bumi ya. Eh, Kebetulan juga entah kenapa awal tahun 2026 ini selain masalah keluarga, kesehatan, komputer saya juga error, jadi ini recover yang grafik yang lama, garis-garisnya itu sudah terhapus karena saya harus install ulang aplikasinya dan sebagainya. Tapi nggak apa-apa, kita buat ulang sambil belajar tadi garis-garisnya seperti itu. Nah, kalau kita perhatikan di sini untuk bumi, itu dia ada resisten minor di sini yang dia sudah berhasil ditembus ke atas ya, yaitu 266. Jadi untuk bumi ini apakah sudah fully buy Pak Sunar? Kalau dilihat dari trennya yang saya sering sebutkan, MA20-nya masih mengarah ke bawah, harga sahamnya masih di bawahnya MA20-nya. Sebenarnya kalau kita mau buy, ini sebenarnya uptrendnya masih belum dikonfirmasi. Karena seperti yang saya sudah sering sebutkan, saya adalah trend follower, yang mana saya menggunakan acuan paling sederhananya pakai MA20-nya ya. MA20 mengarah ke atas, harga saham di atas MA20-nya kita boleh buy. Nah, tapi di sini kalau kita lihat karena eh, event MSCI dan lain-lain ya, ya memang juga bumi sudah naiknya banyak dan dia koreksi sebenarnya cukup wajar. Nah, di sini kalau yang mau buy Omicron ini kesempatan Anda bisa pasang stop loss-nya di 266. Nah, setelah 266 itu resisten berikutnya di mana? Kalau kita perhatikan di sini, kurang lebih areanya resistennya di 330. Jadi trading range-nya ibarat lantai bangunan ya. Ini saya gambarkan di sini ya, garis-garisnya setelah 330, berikutnya lagi area resistennya kurang lebih di area sekitar 406, berikutnya lagi di area sekitar 484.
Nah, support di bawahnya 266 ini agak jauh ya. Kurang lebih sekitar area 200 ya, 198 sampai 200. Jadi kalau digambarkan lantai bangunannya, ini ibaratnya ini lantai satu, lantai dua, lantai tiga, lantai empat gitu ya. Jadi kita sudah naik ke lantai dua, menjelang penutupan kalau bumi sudah berhasil bertahan di atas 266, Anda boleh buy. Pasang stop lossnya di 266 atau low-nya hari ini di 252. Nah, kalau naik Anda bisa tambah lagi atau average up, target pas berikutnya 330, 406, dan 484 ya. Jadi bumi ini eh, cukup menarik secara teknikal ya seperti itu ya. Nah, apakah kedepannya mengenai isu em, free float ya, Anda cek sendiri atau nanti saya tambahkan untuk free floatnya di Sunar Superseed ya. Saya sudah ada datanya nanti saya tambahkan free floatnya ya berapa persen Anda lihat umumnya rata-rata yang sudah di atasnya 15% ya biasanya relatif aman lah ya. Jadi tadi ketentuan bursa yang sudah mulai diterapkan ya, ya seperti itu ya, yang lagi berjalan. Jadi untuk bumi ini seingat saya lebih dari 15% berikutnya ya. Eh, Nanti cek ulang sendiri. Nah, di sini sudah saya gambarkan target price-nya, tinggal ikutin aja sesuai dengan trading plan masing-masing. Jangan terlalu takut, tapi jangan terlalu agresif juga ya. Kita baiknya bertahap aja ya. Kurang lebih seperti itu cukup. Berikutnya untuk PTRO. PTRO sama juga ya. Ini MA200-nya sudah tembus ke atas. Nah, kalau digambarkan support terdekatnya, itu di area 6.000. Nah, resistennya di mana? Nah, kalau kita perhatikan di sini, ini kurang lebih areanya ya. Itu di area 7650, kemudian berikutnya lagi di area sekitar 9250. Memang trading range-nya untuk PTRO ini lumayan lebar ya. Jadi Anda bisa pasang trailing stop atau stop loss-nya di tengah-tengah ya kalau terlalu lebar. Karena kalau misalnya Anda buy sekarang, karena dia sudah lumayan bagus ya, volumenya naik juga sudah di atas 6.000. Nah, Anda pasang stop loss-nya 6.000 mungkin terlalu jauh. Jadi Anda bisa pasang di tengah-tengahnya 6.700 atau pakai acuan swing high di sini tanggal 5 Februari di 6750. Jadi menjelang penutupan nanti kalau PTRO bertahan di atas 6.700 ya, Anda boleh buy naik ke atas 7650, Anda boleh tambah lagi atau average up target plus berikutnya 11250 dan 11250. Berikutnya lagi di 13.000. Jadi untuk PTRO dia secara teknikal walaupun jangka pendeknya MA20 masih mengarah ke bawah, tapi ini sudah mulai recovery ya. Ini di area sideways sebelumnya. Selama dia bertahan di atas 6.000 untuk PTRO dia masih cukup menarik ya kalau yang mau buy on weakness ya. Walaupun seperti itu cukup. Berikutnya lagi untuk BP. Kemarin naiknya kencang, hari ini naiknya kencang. Apakah masih bisa naik lagi Pak Sunal? Jangan-jangan nanti naik lagi, kena suspend, kemudian nggak lama dia turun lagi. ARB, saya nggak bisa jual. Cek juga free float-nya ya, apakah sudah 15% ke atas atau enggak ya. Nanti saya akan berikan daftarnya di Sunar Superseed. Nah, di sini saya pakai acuan em, supportnya ya di 151. Saya pakai AHH yang di sini ya. Atau pakai acuan low yang hari ini juga boleh 152 tapi saya gambarkan 151 aja. Jadi kalau yang mau buy untuk BP ya, ini dia testing MA20-nya. MA20-nya masih mengarah ke bawah dah ya. Harga sahamnya sudah mulai naik. Nah, untuk BP ini saya kasih warning kenapa? Karena seringkali volumenya hilang. Contohnya ini 3 kali dia naik tinggi ya, 3 hari dia naik tinggi, volumenya naik, kemudian tiba-tiba hilang volumenya. Ya, sempat kena suspend di sini ya hilang kemudian suspend volumenya hilang. Jadi likuiditasnya untuk BP ini seringkali timbul tenggelam ya. Jadi jangan terlalu banyak, jangan terlalu agresif, disesuaikan dengan risiko profil masing-masing. Kalau misalnya Anda nggak berani, lebih baik mungkin pilih saham yang lainnya daripada masuk ke BP ya. Nah di sini kalau kita perhatikan resistennya di 190. Kalau dia berhasil naik ke atas 190, kalau yang mau buy BP, target price berikutnya di 240 ya, seperti itu ya. Nah, kalau yang mau pasang trailing stopnya atau stop lossnya di tengah-tengah, Anda bisa pasang di area sekitar 167 ya. Tapi jangan terlalu pasang semuanya ya. Jadi kalau misalnya Anda beli, mungkin dibagi dua, 167 dan 151. Memang stop lossnya agak lebar karena fluktuasi pergerakan harganya lebar ya, seperti itu ya. Eh, saya rasa sih kurang lebih cukup lah ya. Jadi naik ke atas 190 tambah lagi average up, target price-nya di 240 ya. Kalau lebih cukup. Berikutnya mengenai bufa. Ya hari ini ada alatnya ya tadi ya mengenai bufa. Nah di sini uh, supportnya untuk bufa di 1185. Kalau support di bawahnya lagi 895.
Tapi saran saya nanti ya, menjelang penutupan, kalau dia masih bertahan di atas 1185, yang mau trading buy on weakness untuk di BUFA, silakan. Resistennya di sini saya gambarkan di 1850, kemudian berikutnya lagi di sini di 2300. Tengah-tengahnya antara 1185 dan 1850, ini saya gambarkan di 1435. Ya, jadi em, ini sesi satu break ya, barusan em, ada notifikasinya. Jadi kalau di sini kalau kita perhatikan eh, BUFA ini masih cukup menarik ya. Tapi belinya jangan terlalu banyak. Kenapa? Masih di bawahnya MA20 dan MA20-nya masih mengarah ke bawah. Tapi jangka menengah dan jangka panjangnya MA200 yang mengarah ke atas dan harganya masih bertahan di atas MA200. Jadi masih cukup menarik bagi yang mau trading buy on weakness untuk BUFA. Ya kalau lebih seperti itu cukup. Berikutnya untuk Dewa, saya gambarkan untuk Dewa ya. Ini area supportnya, saya pakai area swing high di sini. Jadi supportnya di 488. Kalau kita gambarkan resistannya di sini ada bentar saya gambarkan beberapa level aja karena agak lebar ya saya gambarkan tengah-tengahnya ya di sini ya. Nah, di sini ada checkpointnya sekitar area 5.580. Jadi kalau Anda mau buy menjelang penutupan hari ini tanggal 11 Februari 2026, eh, kalau Anda sudah nonton ya, tadi saya post dia naik ke atas 580, Anda buy, naik ke atas 65, Anda tambah lagi atau average up ya seperti itu ya. Jadi sejauh ini untuk Dewa masih cukup menarik kalau yang mau buy on weakness, tapi buy-nya jangan terlalu banyak. Kenapa? Karena kalau kita lihat MA20-nya masih mengarah ke bawah, angka sahamnya di atas MA, masih di bawahnya MA20-nya ya. Jadi buy-nya bertahap aja sesuai dengan garis-garis yang bantu di sini. Kalau naik kita tambah lagi atau average up, tapi kalau turun jangan lupa pasang trailing stop-nya atau stop loss-nya. Ya, jangan di average down. Saya paling anti average down. Lebih baik Anda jual dulu. Kalau nggak pasti ya jual 50% ya, win-win solution. Kalau turun lagi kita jual dulu semuanya. Ya. 488 itu jadikan sebagai support psikologisnya ya. Kalau turun di bawahnya itu lebih baik hindari dulu atau lepas dulu. Nanti kalau udah balik lagi kita perusahaan cek ulang apakah boleh buyback ya seperti itu. Kalau lebih cukup. Berikutnya mengenai emiten cuan. Emiten cuan di sini MA200 mengarah ke atas, harga sahamnya sudah di atas MA200-nya. Saya gambarkan area supportnya di 1825. Jadi menjelang penutupan nanti kalau dia berhasil naik di atasnya 1825 dan bertahan di atasnya 1825. Nah, kita lihat resisten terdekatnya di 2070. Kemudian maaf, berikutnya lagi 2450 kalau mau digambarkan tengah-tengahnya di sini 2270. Berikutnya lagi di sini 2760 kalau mau digambarkan tengah-tengahnya di sini kurang lebih sekitar area eh, 2690. Jadi ini garis-garisnya untuk em, trading range-nya untuk Chan. Di target price terdekatnya berikutnya 2070, 2270 support saat ini 1825. Memang kalau Anda buy sekarang supportnya dekat sih. Jadi Anda bisa pasang trade stop atau stop loss di 1825 dan di MA200-nya di satu bentar. MA200-nya di harga 1691 ya, 1690-an. Ya. Jadi Anda bisa pasang dua level untuk stop loss-nya. Kurang lebih seperti itu cukup, cuman berikutnya untuk Raja. Nah, Raja ini kalau kita lihat trennya masih downtrend, jangka pendeknya ya, tapi jangka menengah dan jangka panjangnya bagus karena apa? EMA 200 yang mengarah ke atas, harga sahamnya sudah naik lagi dan ditutup di atasnya EMA 200-nya. Jadi menjelang penutupan nanti kalau kita lihat, nah ini saya gambarkan area supportnya ya. Eh, ini masih saya gambarkan di 3750 aja. Nah, resisten terdekatnya di 4770 ya. Saya pakai acuan swing high di sini. Berikutnya lagi, nah, target price-nya di area sekitar 6000 di sini ya. Atau 5975 ya. Saya paskan di swing high di sini. Kalau mau digambarkan tengah-tengahnya, saya gambarkan kurang lebih sekitar area ya 5400-an di sini ya. Itu untuk eh, tengah-tengahnya antara 4770 dan 5400, ya 5975. Jadi ini dia masih testing 4770. Kalau yang mau buy menjelang penutupan nanti kita lihat, Anda bisa pakai acuan high-nya kemarin. Kalau menjelang penutupan 11 Februari ini ya, hari ini ya, sebelum marketnya tutup, dia bertahan di atas 4190, Anda boleh buy on weakness. Nanti kalau dia break out ke atas 4770, naik ke atas, kita tambah lagi ke average up. Jadi buy-nya bertahap aja. Jangan terlalu agresif ya. Memang ini kesempatan untuk buy on weakness ya. Sebelumnya dia, kalau kita lihat, harga ini bullish ya. Jauh di atasnya EMA 200-nya sudah lama, sudah sejak eh, minggu ketiga September ya. Jadi ini dikasih kesempatan untuk buy on weakness.
Buy-nya bertahap aja, jangan terlalu takut tapi jangan terlalu agresif ya. Cek juga free float-nya. Nanti saya kasih listnya ya di Sunar Superseed apakah sudah lebih dari 15%. Ya kalau habis seperti itu cukup. Berikutnya untuk BRPT. Nah, BRPT ini masih belum buy walaupun candlenya hijau. Nah, kenapa? Kalau kita lihat MA20-nya memotong MA200-nya dari bawah, dari atas ke bawah dan candlenya masih di bawahnya MA20. Nah, ini resistennya dia masih uji ya di 2250. Yang mau buy on weakness untuk BRPT kita lihat menjelang penutupan nanti kalau dia berhasil bertahan di atasnya 2250 Anda boleh buy on weakness. Anda bisa pasang stop loss-nya di area 1900. Kalau terlalu jauh Anda bisa pakai acuan low-nya hari ini di 2040. Memang agak jauh ya stop loss-nya karena fluktuasinya tinggi. Nah, target price berikutnya kalau resistennya kalau kita lihat di sini saya gambarkan eh, 2850 tengah-tengahnya saya pakai acuan swing low yang di sini 2470. Jadi 2250, 2470 dan 2850 ya. Mungkin saya gambarkan juga beberapa lantai di atasnya supaya lebih enak ya. Jadi Anda bisa catat garis-garisnya. Ya jangan lupa dicatat ya pakai buku kecil yang saya sering sebutkan sebelumnya ya. Jadi Anda catat pakai buku kecil ya supaya nggak lupa yang garis-garis sudah saya berikan. Kalau dia naik ke atas 2470 Anda tambah lagi untuk average up ya. Ya jadi sudah recovery tapi ini trennya masih downtrend ya. Jadi jangan terlalu agresif. Ya kalau habis seperti itu cukup. Berikutnya untuk Telkom. Saya gambarkan area supportnya kurang lebih di 3390 atau pakai acuan 3400 juga boleh. Resistennya ini agak lebar jadi uh, 3720 dan berikutnya lagi di 3990. Tengah-tengahnya saya gambarkan untuk trading range-nya ya. Ini kurang lebih sekitar area bentar ya. Jadi yang mau buy on weakness untuk TLKM boleh ya. Anda pasang stop loss-nya di low-nya hari ini atau 3390. Kalau menjelang penutupan hari ini, 11 Februari dia berhasil bertahan di atasnya di atasnya 3.390 ya atau besoknya kalau mau buy Anda beli buy target price berikutnya 3550, 3720, 3840 dan 3990. Ya seperti itu. Jadi kalau kita lihat di sini asing walaupun jualan tapi jualannya net sale-nya nggak terlalu besar ya arus keluarnya. Jadi mungkin masih ada harapan untuk Telkom untuk balik lagi ke atas 3600 ya. Banyak bertahap aja, jangan terlalu takut, jangan terlalu agresif. Kalau misalnya ada yang nyangkut di atas, saya sih prinsipnya ya, budayakan no average down. Menurut Pak Sunar, kalau di average down itu nanti average saya turun. Jadi kalau dia naik ke atas, em, saya bisa langsung lepas. Kalau nggak gitu, saya nggak lepas-lepas. Ya memang secara teorinya gitu. Tapi bahayanya ya, itu berarti Anda dalam pikiran Anda mengatur marketnya. Anda harus ingat market nggak bisa diatur ya. Ya, makanya saya pakai acuan MA20. Kalau MA20-nya masih mengarah ke bawah, harganya masih di bawahnya MA20-nya, itu masih belum aman sebenarnya untuk buy. Tapi kalau mau buy on weakness, karena ini recovery dari gonjang-ganjing MSCI, ya mungkin ada kesempatan untuk buy on weakness. Kita lihat free float-nya, setahu saya Telkom di atas 15% ya. Jadi masih relatif aman. Kalau naik kita tambah lagi untuk average up. Ya, seperti itu. Jadi yang penting adalah kita pasang trade stop atau stop loss. Di market itu yang paling penting adalah bukan Anda belinya di mana ya. Yang penting Anda pasang trade stop, stop loss, Anda sudah tahu target price-nya, ada trading plan-nya, jadi Anda tinggal eksekusi. Karena Anda beli dimanapun juga, di atas, di tengah-tengah, ataupun misalnya lah di bawah banget Anda belinya. Kalau Anda nggak pasang trade stop atau stop loss, bisa aja dia makin turun, dan makin turun ya seperti itu. Jadi yang penting adalah lihat trennya juga. Kalau trennya sudah mulai pulih, recovery ya kita bolehlah bayar sedikit-sedikit aja. Ya. Sambil kejar untuk pembagian dividen atau laporan keuangan kuartal 3 ya nanti yang akan datang ya. Kalau habis seperti itu cukup. Berikutnya untuk bull. Nah, bull ini kalau kita perhatikan 368 supportnya ya atau saya pakai acuan yang bawah aja swing low-nya 360. Nah, di sini ada resisten yang dia uji saat ini 434. Menjelang penutupan nanti hari ini 11 Februari ya atau besoknya kalau dia bertahan di atas 434 ada boleh buy resisten terdekatnya ini kalau dari swing hanya terdekatnya di 530. Bentar. 5 ini 530 ya untuk full. Kemudian berikutnya lagi kalau kita perhatikan di sini 680 kurang lebih ya nilainya. Di garis-garisnya ini untuk acuan trading range-nya support resistennya. Kalau mau ditambahkan tengah-tengahnya ini saya gambarkan
supaya lebih enak ya. Jadi 434, 484, 530, 600, dan 680. Trading itu mudah kalau sudah digambarkan garis-garisnya seperti ini, kita tinggal ikutin aja. Oh, Pak Sundar gambarkan di sini untuk support resistennya, ya tinggal Anda pasang trade stopnya dan stop lossnya ya, seperti itu. Jadi saya tidak pernah menyesatkan orang lain ya. Kalau saya bilang ini trennya bagaimana Mas Sundar? Ini masih sideways tapi masih belum aman. Kenapa? Karena emang dulunya masih mengasah ke bawah dan kalau kita perhatikan ini harga candlenya masih di banyak emang dulunya. Tapi karena sebelumnya turun gonjang-ganjing MSCI ya ini kesempatan untuk buy on weakness sudah mulai bangkit lagi ke atas bull ya. Jadi karena sebelumnya primary trendnya kan uptrend kemudian sideways ya saat ini sebetulnya yang ya. Walaupun agak menurun tapi ini masih consider sideways ya. Nah, kalau kita lihat dari MA 20-nya. Ya dia sudah mulai bangkit ya boleh lah buy on weakness banyak bertahap aja. Yang penting adalah ada pasang trailing stop atau stop loss-nya. Ya perlu diingat ini adalah opini bukan nyuruh-nyuruh orang beli, bukan nyuruh-nyuruh orang jual, bukan rekomendasi saham, bukan analisa saham ya. Karena dari tahun lalu OJK sudah melarang influencer untuk memberikan analisa. Tapi kalau memberikan opini, tidak ada yang bisa melarang. Karena opini adalah dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 45 ya, sudah saya sering sebutkan. Jadi opini, analisa, dan rekomendasi itu adalah tiga hal yang berbeda ya. Opini adalah hak saya sebagai eh, warga negara dan juga hak asasi saya. Saya boleh mengatakan opini ya, ya. Yang penting saya nggak pom-pom berlebihan. Pom-pom dalam arti sudah dibahas hari ini, besok dibahas lagi. Tapi kalau uptrendnya masih bagus ya saya bahas lagi sih sebenarnya seperti itu kalau saya bikin video harian. Karena pada dasarnya uptrendnya masih bagus ya. Ya, seperti itu. Nah ini kalau kita lihat uptrendnya ini masih downtrendnya. Jadi tahu dari mana? Ini MA20 mengarah ke bawah, harga sahamnya masih di banyak MA20. Nah, untuk CDIA ini kalau kita perhatikan dia kan belum lama IPO ya. Ya, jadi kalau mau buy sekarang boleh aja tapi lebih baik tunggu naik ke atas 1225 aja menjelang tutupan. Kalau dia berhasil bertahan di atas 1225 Anda boleh buy, buy-nya bertahap naik ke atas 1280 tambah lagi average up target price berikutnya di 1480. Kalau mau nambah tengah-tengahnya ini ada gap kecil yang kemungkinan bisa ditutup ya dalam waktu dekat ya. Itu 1350 ke atas Anda boleh tambah lagi atau average up target price berikutnya 1480 dan 1625. Nah, kurang lebih seperti itu. Ya, kurang lebih saya rasa sih cukup ya. Jangan terlalu banyak karena ini emang double masih mengarah ke bawah ya. Jadi masih resiko. Nah, kurang lebih sih seperti itu cukup. Berikutnya untuk inet. Jadi inet kalau kita perhatikan di sini resistennya kurang lebih di area kalau kita lihat sekitar 38. Saya pakai area 398 di sini ya. Area supportnya yang paling bawah 276. Tapi kalau Anda buy sekarang pakai support 276 mungkin terlalu jauh. Jadi saya ambil area di sini sudah sebelumnya 349 ya kurang lebih ya. Kalau Anda mau buy untuk inet menjelang penutupan ya, itu lebih baik tunggu naik ke atas 398 aja ya. Karena kalau masih di bawah 398 itu masih resiko ya. Di sini sebelumnya kita lihat ketika dia bullish ya, dia selalu bertahan di atas 398. Tapi kalau dia begitu gagal bertahan di atas 398 dia bisa turun ya. Di bawahnya lumayan jauh. Ini sampai 276. Jadi buy-nya tunggu naik ke atas 398 kita buy pakai pas berikutnya untuk resistennya 573 ya. Berikutnya lagi 710. Ini 573 saya gambarkan. Kemudian tengah-tengahnya antara 398 dan 573 saya pakai acuan low di sini 472. Jadi ini garisnya sudah saya berikan ya. Anda tinggal ikutin aja. Kalau misalnya tulisannya kurang jelas, Anda naikkan resolusinya atas 1080p ya. Kalau habis seperti itu inet ya. Ini masih belum aman sih, tapi kalau kita lihat sudah mulai recovery, boleh buy on weakness ya. Jadi kebanyakan saham-saham yang saya bahas ini masih buy on weakness ya, karena kita sudah uh, mengalami musibah berikutnya ini sudah masa pemulihan ya pelan-pelan mudah-mudahan nanti laporan keuangan kuartal 1 semuanya rata-rata bagus ya IHSG akan bakal kembali ya. Jadi ya, kurang lebih cukup. Berikutnya untuk Antam. Antam bagaimana kabarnya? Ini supportnya di area sekitar 3610. Di sini ada resistennya 4130. Kemudian resisten berikutnya lagi saya gambarkan dua level 4570, 4970. Jadi di tengah-tengahnya. Tapi untuk Antam ini kalau mau buy sebenarnya boleh aja. Ya, memang candlenya masih di bawahnya MA20. Tapi MA20-nya ini masih masih oke ya, nggak mengarah ke bawah. Tapi banyak bertahap aja dan terlalu agresif ya. Karena candlenya masih di banyak MA20-nya. Kalau dia naik lagi ke atas 4330, kita tambah lagi, naik ke atas 4570, tambah lagi average up, target pas berikutnya 4970. Jadi untuk Antam
Saya rasa sih udah menarik lah kalau mau yang buy ya. Nah, seperti itu. Ini ada resisten di sini ya. Jadi tapi saya nggak gambarkan ini karena tengah-tengahnya sekarang lagi testing ya. Ya Anda tahu sendiri lah. Kalau Anda mau buy ya boleh aja pasang stop lossnya memang nggak jauh 360. Kalau biasanya terlalu jauh, saran saya dibagi dua atau bagi tiga lah untuk stop lossnya. Mungkin bisa pasang di low-nya kemarin atau low-nya sebelumnya 3790 atau sebelum yang di sini 3680 ya. Karena bagi dua atau tiga atau empat. Ya. Gitu untuk stop lossnya. Ya, karena terlalu jauh kalau 3500 ya. Mungkin hampir 10%. Ya kurang lebih cukup. Berikutnya untuk BRMS. Nah, BRMS kalau kita lihat di sini dia masih lumayan solid. Nah, supportnya 955. Kemudian untuk resistennya supportnya saat ini 1040. Yang mau buy untuk BRMS kita lihat menjelang penutupan hari ini 11 Februari atau besok ya. Kalau dia bertahan dari 1040 kan Anda boleh buy. Target price berikutnya 1190, berikutnya lagi di area 1385 ya. Jadi untuk BRMS ini kesempatan untuk buy on weakness tapi jangan terlalu banyak. Kenapa? MA20-nya masih mengarah ke bawah, candlenya masih di bawahnya MA20. Nah, apakah mungkin nanti turun lagi Pak Sunar? Saya tunggu di 955, ya boleh aja. Tapi saran saya kalau di bawah 1040 malah jangan buy dulu. Ya, kita tunggu kalau naik ke atas 1040. Ya, gitu. Karena saya prinsipnya follow the trend. Karena emang 20-nya masih belum mengarah ke atas. Candlenya masih belum mampu di atas emang 20-nya. Ya kita jangan terlalu agresif ke atas. Kalau dia gagal di bawah 1040 malah dia testing support 955 dia bisa aja lower low. Nah, seperti itu. Loh Pak Sunar nggak tahu tak ini candlenya hammer loh. Ekornya panjang. Ini berarti sudah reversal. Memang sih sudah reversal ya dari candlestick pattern-nya. Tapi saya tetap follow the trend. Ya, ya. Mungkin kalau urutannya itu trend nomor satu, yang kedua mungkin untuk konfirmasi volume, ya. Ketiga kalau mau konfirmasi lagi ya pakai candlestick pattern atau chart pattern atau analisa teknikal, ya. Stokastik, RSI, MACD dan sebagainya untuk momentum ya boleh aja. Tapi saya selalu prinsipnya trennya paling gampang lihat MA20. Ya. Trading itu nggak harus ribet. Ya, seperti itu. Ada influencer yang pakai cat, dia jualan tools yang warna-warni, garisnya banyak. Ya garis saya memang banyak, tapi fokusnya di garis-garis yang saya berikan ini ya, garis lurus panjang ini ya. Anda bisa catat di buku kecil ya. Jadi ini di buku kecil ya, lihat di video ya. Yang video ada gambarnya saya ini. Nah, Anda catat. Nah, seperti itu, supaya nggak lupa. Kalau dia naik, menjelang penutupan Anda buy. Ya. Paling enak beli saham biasanya menjelang penutupannya. Seperti itu. Karena untuk konfirmasi volumenya. Kalau volumenya dia eh, di atas rata-rata, harganya naik. Ya. Apalagi MA20-nya sudah mengarah ke atas, candlenya sudah di atas MA20, biasanya bagus. Ya. Anda mau tambah lagi boleh, atau average up boleh. Berikutnya untuk Pani di WhatsApp channel saya sudah saya update chart of the day. Jadi Pani sudah mulai record naik ke atas. Kalau nggak salah laporan keuangannya dia bagus ya, singkat saya ya. Tapi ada coba lihat, cek lagi. Nah di sini ekornya inverted hammer Pak Sunar. Eh, Mungkin cenderung akan doji nanti ya. Wah, ya seperti itu. Jadi kira-kira bagaimana? Apakah sudah baik? Nah, Anda lihat karena dia di tengah-tengahnya 10.625 sampai 11.500. Biasanya kalau mau buy di tengah-tengahnya lantai bangunan itu nanggung. Jadi sekalian ikut lantai bangunan berikutnya ya. Mungkin yang suka skip-skip atau barusan kebetulan eh, nonton di seksi ini lantai bangunannya satu, ini lantai sebentar saya gambarkan tengah-tengahnya lagi aja ya, sebentar. Jadi karena 11.500 ke 13.300 mungkin em, terlalu jauh. Sebentar saya lepak mundur ke kiri, saya nah ini ya. Jadi sekitar 12.275 di sini ya, yang di sini ya. Jadi setelah 11.500 ya, ini lantai satu, kemudian lantai dua di 11.500 sampai 12.275, ini lantai tiga 12.275 sampai 13.300, kemudian ini lantai 4, 5 dan seterusnya gitu ya. Kalau mau dibagi dua mungkin tengah-tengahnya sekitar 14 ribuan. Ya kurang lebih seperti itu. Jadi kalau sudah dikasih lantai bangunan seperti ini, trading range-nya Anda tinggal ikutin aja. Karena di lantai satu dia tanggung di tengah-tengahnya. Anda sekalian tunggu buy weakness di 10.625 atau ikut lantai bangunan berikutnya. Jadi kita maunya naik lift yang ke atas ya. Ya. Ini sudah mulai bagus. Kenapa? Karena MA20-nya sudah melandai. Harganya sudah di atasnya MA20-nya. Tapi jangan terlalu agresif karena jangka menengah dan jangka panjangnya dia masih bearish. Kenapa? Karena MA200-nya kalau kita lihat di sini masih jauh di atas. Ya, atau artinya candlenya masih di bawahnya MA200-nya. Nah, jangka menengah sampai jangka panjangnya dia masih bearish. Ya.
kita banyak bertahap aja, jangan terlalu takut, jangan terlalu kaku juga. Nah, seperti itu. Mungkin balik review mengenai composite ini, Pak Sunar 3 hari IHSG sudah betul-betul naik. Apakah masih bisa naik lagi? Ya, kalau kita lihat dari tren sebelumnya dia uptrend ya, dan kita lihat dia masih cukup kuat bullish-nya. Nah, saya sih fokusnya ke saham-saham individual aja yang ada di portfolio dan di watchlist ya. IHSG ini hanya acuan doang, ya. Dalam arti eh, istilahnya kayak ramalan cuacanya kira-kira gimana. Tapi yang membuat kita cuan kan kita beli di sahamnya, ya. Karena IHSG itu indeksnya masih belum dibeli, belum bisa dibeli dalam bentuk ETF, ya. Ya, belum bisa diperdagangkan indeks komposanya. Jadi ya em, kita harus fokusnya di portfolio masing-masing dan juga em, saham-saham yang ada di watchlist kita masing-masing. Apakah nanti pullback seperti ini, Pak Sunar? 2 hari kemudian dibanting lagi nih, Pak Sunar. Naik lagi, dibanting lagi. Memang ada kemungkinan seperti itu. Tetapi saya kenapa saya bahas ini ya, sudah relatif lumayan aman. Karena kalau kita lihat swing low-nya di sini, swing low di sini, sama swing low yang di sini, itu dia higher swing low semua ya. Jadi sudah relatif mulai recovery ya. Tinggal ke depannya kalau eh, ekonomi Indonesia membaik, ya, semuanya membaik, laporan keuangan kuartal satunya 2026 nanti membaik, mesti membagikan dividen, mudah-mudahan jadi semangat dia naik lagi ya. Seperti itu. Saya rasa sih cukup sekian. Kemudian sebentar di akhir video em, saya ingin sampaikan mungkin dalam beberapa waktu yang akan datang saya usahakan untuk edukasi lagi ya setiap bulan ya seperti itu. Jadi em, kita akan coba sesuatu yang baru mungkin ke depannya ya. Jadi yang belum follow channel WhatsApp ya. Jadi WhatsApp itu ada channel atau saluran WA lah namanya ya. Anda bisa follow di sana. Eh, jangan khawatir, saya nggak tahu kalau Anda follow ya, kecuali Anda add kontak saya atau kontak saya ada di Anda. Seperti itu. Nah, itu biasanya saya bisa lihat kalau Anda follow atau enggaknya. Tapi enaknya kalau follow WA itu saya nggak bisa kick out Anda lah ya. Ya. Kadang-kadang di grup ada orang yang noisy gitu ya, yang bikin kacau grup saya bisa kick out. Tapi kalau di WA channel ya satu arah Anda juga nggak bisa ngomong apa-apa. Tapi eh, tujuannya untuk informatif aja ya. Saham-saham yang top gainer saya update, kemudian net buy sell foreign, kemudian saya akan push beberapa variasi eh, mungkin pandangan mengenai analis, kemudian chart of the day ya. Nah, jadi saya update beberapa info penting, tapi jangan eh, salah paham. Saya usahakan seperlunya aja, jadi nggak terlalu mengganggu aktivitas Anda ya, seperti itu. Karena pada dasarnya BA itu lebih personal ya daripada mungkin aplikasi lainnya, Telegram dan lain-lain. Ya, seperti itu. Nah, jangan lupa follow linknya untuk WhatsApp channelnya ada di link video deskripsi bawah ini. Seperti biasanya, izinkan ke saya mendoakan semuanya selalu sehat, damai, dan sejahtera selalu. Amin. Terima kasih banyak, tetap semangat. Sekian.